Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saya atas nama Sahrullah SE MAK dengan NIDN 0930108804. Adapun pendidikan saya S1 akuntansi, S2 akuntansi syariah. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yang pertama adalah lembaga keuangan syariah, yang kedua adalah akuntansi syariah, dan yang ketiga sistem ekonomi Islam. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah lembaga keuangan syariah yang saya ampu di semester genap. Mata kuliah lembaga keuangan syariah adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang sumber hukum dan konsep dasar lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Pembahasan mata kuliah ini meliputi tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, komparasi lembaga keuangan syariah dan konvensional, sistem operasional lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, teori dan aplikasi produk di lembaga keuangan syariah, non-bank dan bank, perlakuan zakat di lembaga keuangan syariah, serta penerapan good corporate governance pada lembaga keuangan syariah. Ya, adapun materi yang akan disampaikan pada perkuliahan lembaga keuangan syariah pada pertemuan pertama yaitu adalah orientasi dan pengantar lembaga keuangan syariah yang memuat pertama kontrak perkuliahan, yang kedua pengantar mata kuliah lembaga keuangan syariah. Pada pertemuan selanjutnya dibahas tentang Islam sebagai jalan hidup, yang mana muatannya adalah hubungan antara Islam dengan ekonomi, karakteristik ekonomi Islam, serta sumber hukum lembaga keuangan syariah. Pada pertemuan ketiga akan dibahas tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, yang mana muatannya adalah perkembangan lembaga keuangan syariah pada zaman Rasulullah dan sahabat. Kemudian yang kedua, perkembangan lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang bunga dan riba, yang mana muatannya adalah pengertian dan pandangan Islam terhadap riba dalam ekonomi. Yang kedua, dampak riba bagi umat. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, yang mana muatannya adalah dasar hukum lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, serta bentuk dan jenis lembaga keuangan syariah non-bank. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah, yang mana muatannya adalah permasalahan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan tujuan pengembangan lembaga keuangan syariah serta strategi pengembangan lembaga keuangan syariah. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pasar modal syariah, yang mana muatannya adalah pengertian, fungsi dan karakteristik pasar modal syariah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia serta instrumen pasar modal syariah. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang asuransi syariah, yang mana muatannya adalah pengertian dan sumber hukum asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, serta mekanisme kerja asuransi syariah. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pegadaian syariah, yang memuat tentang pengertian, tujuan dan manfaat pegadaian syariah, unsur dan rukun gadai, serta perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pembiayaan syariah, yang mana muatannya adalah pengertian dan prinsip pembiayaan syariah, pendanaan dan penyertaan dalam pembiayaan syariah, serta status hukum dan perjanjian pembiayaan syariah. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang koperasi syariah dan baitul mal wa tamwil, yang mana muatannya adalah pengertian dan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah,
pengertian dan kegiatan Baitul Mal wa Tamwil, serta sejarah BMT. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang zakat dan pajak, yang mana muatannya adalah dasar hukum zakat dan pajak, hubungan zakat dan pajak, serta perhitungan zakat dan pajak. Pada pertemuan terakhir akan dibahas tentang Good Corporate Governance, yang mana muatannya adalah urgensi penerapan Good Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah dan penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah Syafi'i Antonio 2000 Bank Syariah bagi para banker dan praktisi. Yang kedua Syafi'i Antonio 2001 Bank Syariah dari teori dan praktek. Yang ketiga adalah Wiroso 2011 produk perbankan syariah, dan yang terakhir adalah Effendi dan Satria 2019 usul fikih. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik ekonomi Islam sebagai jalan hidup dan sejarah perkembangan ekonomi Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, serta mampu menjelaskan bunga dan riba. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, serta mampu memahami permasalahan dan strategi pengembangan lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pasar modal syariah dan asuransi syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pembiayaan syariah dan pegadaian syariah. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami lembaga keuangan mikro, zakat, pajak, dan konsep good corporate governance pada lembaga keuangan syariah. Adapun model yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan model DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Perkuliahan dengan metode delivery yaitu dengan menampilkan PowerPoint dan bahan perkuliahan. Interaction yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau memberikan pernyataan. Sedangkan assessment yaitu melakukan evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa berupa pemberian tugas. Adapun bobot penilaian dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah kehadiran, bobotnya 40%, tugas 30%, mid test 20%, final test 20%. Mata kuliah ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya mid pada pertemuan ke-8 dan final test pada pertemuan ke-16. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Yang sebelumnya saya sudah bagikan RPS untuk perkuliahan satu semester ke depan, ya, dan juga kita telah memberikan pengantar tentang
lembaga keuangan syariah ya. Jadi kita refresh dulu ya, lembaga keuangan syariah kenapa harus ada ya, supaya menjadi pilihan kepada umat muslim ya, terkhusus yang ada di Indonesia ya, karena begitu banyak pilihan tentang lembaga keuangan syariah lembaga keuangan yang ada di dunia maupun terkhusus di Indonesia. Makanya ketika dihadapkan pada pilihan yang berkaitan dengan keyakinan, ya kita sebagai umat Islam yaitu mempunyai pilihan untuk memilih lembaga keuangan syariah. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint untuk pertemuan lembaga keuangan syariah ya. Jadi pada pembukaan ya, ada pernyataan yang mengatakan bahwa Islam is a perfect way of life ya. Di Islam adalah jalan hidup yang sempurna ya. Karena segala hal ya, yang aktivitas manusia ya itu selalu dikaitkan dengan ya syariah ya, atau aturan-aturan yang ada dalam Islam. Nah, saya mau tanya, kira-kira aktivitas manusia atau aktivitas umat Muslim apa ada yang tidak diatur dalam Islam? Mungkin ada Saya, yang Pak. mah? Ya, Saya, Pak. ya silakan. Baik, menurut saya Ya. tidak ada, Pak. Tidak ada karena tidak ada semua aktivitas manusia, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar diatur oleh agama. Contohnya pada surat Al-Furqan ayat 47 yang artinya dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit pada berusaha. Nah, arti ayat ini adalah walaupun ini malam hari, tapi adapun aktivitas yang diatur oleh Allah itu seperti tidur untuk istirahat. Nah, kembali lagi pada siang hari, adapun aktivitas-aktivitas lain seperti berusaha, bekerja, makan, contoh sekecil pun itu kayak makan, tidur, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini di muka bumi ini adalah aktivitas yang diatur pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan, Pak. Oke, ya. Kita akui bahwa memang ya, jadi pertanyaan tadi saya lontarkan bahwa ada tidak dalam agama Islam itu yang tidak diatur ya. Tentunya dalam agama Islam mulai dari hal kecil sampai hal besar ya. Dicontohkan tadi mulai dari bangun sampai tidur kembali, ya aktivitas itu ya senantiasa diatur oleh Islam ya. Bahkan sampai keluar masuk WC kan kita dianjurkan kaki apa dulu yang didahulukan, membaca doa apa kan gitu ya. Adab makan ya, makan dengan tangan kanan, kemudian tidak boleh dengan berdiri dan lain sebagainya ya. Jadi itu hal-hal yang kecil yang tentunya diatur dalam Islam, bahwa hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar itu agama senantiasa mengatur ya. Apatah lagi ya yang berkaitan dengan ekonomi, lembaga keuangan itu ya pastinya Islam mengatur ya, seperti itu. Baik, hadir Pak Amrah, Hadir, Pak. Ayulia, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. ada Lilis ya, Ainun, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Nurul Izza, Hadir, Pak. Khairul Ma'rij, Hadir, Pak. ya, ya, kita kembali ke pembahasan.
Jadi kita sepakat bahwa ya, Islam adalah jalan hidup. Ya, makanya hal-hal yang kecil ya, yang namanya jalan hidup ya, segala kehidupan itu tentunya diatur oleh Islam. Ya, bahwa ya muatan dari ajaran Islam secara garis besar itu ada akidah dan syariah serta akhlak. Ya, itu yang harus kita ya, pahami. Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, apa hubungan antara Islam dengan ekonomi? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan, Novel. menurut saya Pak, hubungannya itu karena Nabi Muhammad sendiri ialah seorang pedagang, bahkan Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui para pedagang yang dibawa melalui jalur laut. Mungkin itu Pak. Oke, ada informasi yang lain atau ada pernyataan yang lain? Kenapa Islam Pak. selalu dikaitkan dengan ekonomi? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama tadi juga sama dengan Ahmad Naufal. Salah satu kaitannya itu karena telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana di zaman Rasulullah beliau bertransaksi, dia menerapkan etika keadilan, prinsip-prinsip tata cara jual beli yang baik dengan pinjam meminjam seperti itu. Kemudian di Islam juga diatur mengenai bagaimana kita bermuamalah atau bertransaksi secara syariah, seperti adanya juga larangan riba. Ya. Mungkin itu Pak, karena Oke. adanya prinsip-prinsip yang diatur. Oke, terima kasih atas pikirannya ya. Jadi ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, apa hubungan antara Islam dengan ekonomi? Ya, jawabannya adalah Islam dengan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena sebagian besar ajaran-ajaran Islam ya tentu dibutuhkan faktor ekonomi ya. Jadi kalau kita hitung-hitung di rukun Islam saja, ya ada beberapa rukun Islam yang memang dibutuhkan kekuatan ekonomi untuk itu. Ya, seperti contoh naik haji ya, naik haji bagi orang yang mampu ya. Dan tentu ukuran kemampuan ini adalah ya mampu secara finansial, ya mampu secara fisik ya itu. Jadi secara finansial itu tidak bisa dielakkan ya. Apalagi haji kita di Indonesia ya, kalau mau naik haji ya harus mampu secara finansial ya. Haji reguler saja kurang lebih kalau tidak salah 60 juta ya. Ya, apalagi kalau haji plus ya yang mau naik cepat ya sampai 400-500 jutaan. Ya tentunya ya pemenuhan atau penyempurnaan keislaman ya dalam hal ini haji ya butuh kekuatan ekonomi yang kuat. Ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan zakat ya. Jadi zakat ini ya tentunya berkaitan dengan ekonomi juga ya. Mengeluarkan zakat fitrah ya itu bagi orang yang secara mampu secara finansial, apalagi zakat mal itu harus orang yang mampu secara finansial ya. Jadi berkaitan dengan nisab ya, nisab harta yang dimiliki oleh seseorang ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Itu lagi-lagi berkaitan dengan ekonomi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Naufal tadi dan Khairul ya, juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang yang ulung ya. Bahkan ya, pertemuan atau penyatuan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah ya, itu kan dimulai dari aktivitas ekonomi ya. Ya, yang mana Nabi Muhammad itu adalah mudorib ya, sedangkan Khadijah adalah sohibul mal ya. Khadijah adalah pemodal, Nabi Muhammad yang menjalankan usaha ya. Akhirnya karena sifat kejujuran Nabi ya maka
Khadijah tertarik kepada Nabi, walaupun pada saat itu ya umur Nabi dengan Khadijah itu kan terlampau jauh. Ya, banyak hal yang kalau kita mau hubung-hubungkan ya, banyak hal yang bisa dihubungkan antara Islam dengan ekonomi ya, mulai dari masuknya Islam juga di Indonesia. Kalau berbicara tentang sejarah, maka itu dibawa oleh saudagar-saudagar Muslim ya, dari Gujarat India ya, ya dari luar Nusantara. Ya, clear ya bahwa keterkaitan antara Islam dengan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan Nabi mengatakan ya, menganjurkan umatnya untuk menjadi orang yang kaya ya, karena kefakiran itu ya dekat dengan kekufuran ya. Jadi maka kita dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya. Ya, selanjutnya hukum ekonomi Islam ya. Silakan dicari undang-undangnya ya, dari sumber hukum positif ya, tentunya dari undang-undang, peraturan Bank Indonesia ya, dan POJK ya, peraturan otoritas jasa keuangan. Jadi dari hukum agama ya, ada beberapa An-Nisa, Al-Baqarah, dan Al-Maidah ya, dan banyak lagi sumber hukum yang lain ya. Jadi ayat-ayat tentang ekonomi, ayat-ayat tentang muamalah itu sangat banyak dalam Quran ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sebagai kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini adalah bahwa jalan hidup yang sempurna itu adalah Islam, karena Islam mengatur ya semua aktivitas manusia ya, mulai dari hal kecil sampai hal-hal yang besar. Yang kedua adalah hubungan antara Islam dengan ekonomi ya, itu tidak bisa dipisahkan ya. Ya, apalagi dipaksa dihubungkan ya. Tidak dihubung-hubungkan saja itu sudah ada hubungannya. Mulai dari sejarah ya, sampai pada ajaran mendasar daripada Islam ya, yang kita kenal dengan rukun Islam ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan aspek ekonomi ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya beri kesempatan 2 orang yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, ayo Lia, silakan. Apa yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional? Ada lagi? Ada yang lain? Harus ada lembaga keuangan syariah, padahal lembaga keuangan syariah kita kan sudah lengkap, Pak. Itu, Pak. Oh gitu. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional ya? Itu secara prinsip memang berbeda ya. Jadi lembaga keuangan konvensional ya dasarnya saja berbeda ya. Jadi ya mungkin dasarnya adalah konvensional ya, pertama dasarnya kebutuhannya sudah pasti. Kemudian landasan hukumnya ya berarti dari hukum positif dari perundang-undangan. Ya, kalau Islam ya lembaga keuangan syariah memang juga dari kebutuhan ya. Jadi memang kebutuhan lembaga keuangan kita ya, terutama bagi umat Islam memang sangat mendesak, karena memang dalam Islam sangat jelas ya menentang yang namanya wahalallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, karena banyaknya lembaga keuangan yang berbasis ribawi ya, tentunya umat Islam perlu ya diberikan pilihan untuk menghindari basis ribawi tersebut. Makanya lembaga-lembaga keuangan Islam itu ya harus menghindari praktek-praktek riba ya. Makanya perlu yang namanya lembaga keuangan syariah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya. Ya. Jadi supaya ada pilihan ya, supaya ada pilihan bagi umat Islam, supaya tidak ya terjerembab ke dalam praktek-praktek lembaga keuangan yang berbasis ribawi ya.
Jadi kenapa perlu dilengkapi juga? Kalau di lembaga keuangan konvensional ada bank konvensional, ya kita harus ada lembaga keuangan syariah. Ada di sana ada pegadaian, ya kita harus pegadaian syariah. Di sana ada pembiayaan, ya kita harus pembiayaan syariah. Jadi yang membedakan antara syariah dan konvensional ya tentunya dari prinsip ya. Yang satunya berprinsip berbasis ribawi ya konvensional, yang syariah ya tentunya menghindari riba ya. Ya sesuai dengan sesuai dengan ajaran agama ya. Cukup ya. Kemudian untuk mata kuliah pertemuan berapa ya? Pertemuan ketiga ya kita akan membahas tentang sejarah lembaga keuangan syariah ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah pada masa Rasulullah ya, pada masa sahabat ya, pada tabiin ya, khulafaur rasyidin ya. Jadi kita akan membahas apakah sudah ada lembaga keuangan pada masa Nabi, apakah sudah ada lembaga keuangan pada masa khulafaur rasyidin, dan juga kita akan membahas mengenai perkembangan lembaga keuangan di berbagai negara ya. Termasuk ya kapan masuknya di Indonesia lembaga keuangan syariah ini ya. Jadi kan ada tahun di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia itu kosong ya, dan kapan dimulainya, itu dari mana, siapa yang memulai ya. Kita perlu belajar sejarah ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa move on ya. Jadi katanya orang-orang yang selalu mengingat masa lalu itu yang susah move on ya. Jadi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ya sejarah sebagai pembelajaran ya. Kan dalam peribahasa ya, experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kemudian yang kedua sebagai tugas buat kalian adalah silakan cari sebanyak-banyaknya ya, silakan dicatat, cari sebanyak-banyaknya. Ini kan baru sumber hukum ekonomi Islam, mulai dari hukum positif sampai hukum agama. Jadi kalau mungkin hukum positif atau perundang-undangan atau POJK atau PBI ya, peraturan Bank Indonesia itu terbatas. Tetapi kalau hukum ekonomi, kalau sebanyak-banyaknya bisa dari sumbernya dari hadis, bisa dari ayat, bisa juga dari ijtima ulama ya. Jadi cari sebanyak-banyak dalil yang berkaitan dengan ekonomi Islam ya. Itu tugasnya ya. Mohon dikumpulkan pekan depan seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya. Sampai ketemu pekan depan. Tugasnya jangan lupa ya. Ya, Pak.